Bangun di dunia tanpa listrik, tanpa teknologi, dan hidup lo ditentukan sejak lahir. Selamat datang di Fajar Dinasti Tang, di mana kabut menyelimuti desa yang sunyi ini. Di sini lo bukan siapa-siapa, hanya butiran debu dalam sejarah yang luas. Udara dingin menusuk kulit, mengingatkan bahwa kenyamanan modern hanyalah mimpi yang belum tercipta. Selamat datang di realitas yang jauh berbeda dari apa yang lo kenal. Di sini, alam bukan sekadar pemandangan indah yang lo potret untuk media sosial. Alam adalah penentu tunggal apakah lo akan hidup atau mati esok hari. Pemandangan luas ini menyimpan ancaman yang nyata di balik keindahannya yang sunyi. Langit yang luas dan tanah yang tak berujung adalah tuan yang harus lo sembah setiap hari. Tanpa bantuan mesin, setiap jengkal tanah adalah perjuangan hidup. Gagal panen berarti kelaparan massal yang mencekik seluruh desa tanpa ampun. Cuaca ekstrim, entah itu hujan badai atau kemarau panjang, bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap mata. Lo akan melihat tanah yang retak dan menyadari betapa rapuhnya eksistensi manusia di bawah langit tandus. Ketakutan itu nyata, terukir di setiap retakan tanah yang haus akan air. Kehancuran selalu mengintai di balik awan yang tak kunjung turun. Sebagian besar orang yang lo temui di sini hidup sebagai petani yang terikat pada tanah. Mereka adalah tulang punggung kekaisaran, namun hidup dalam bayang-bayang kemiskinan yang abadi. Pria muda dengan kulit sawo matang, rambut hitam diikat sanggul kecil, mengenakan tunik linen kasar, mulai mengayunkan cangkulnya. Tidak ada pilihan lain, hanya kerja keras yang menjadi nafas mereka setiap harinya. Mereka adalah saksi bisu kejayaan yang dibangun di atas keringat. Mereka bangun jauh sebelum matahari menampakkan dirinya di ufuk timur. Kerja keras di sawah berlanjut tanpa henti, sampai tubuh tak sanggup lagi bergerak 1 inci pun. Pria muda dengan kulit sawo matang, rambut hitam diikat sanggul kecil, mengenakan tunik linen kasar, menyeka keringatnya di bawah terik matahari. Tidak ada waktu istirahat, karena waktu adalah musuh utama dalam musim tanam yang singkat. Setiap otot terasa terbakar oleh kerja paksa yang tak pernah usai. Waktu berlalu, dan tubuh mereka perlahan hancur oleh beban kerja yang tak masuk akal. Pria muda dengan kulit sawo batang, rambut hitam diikat sanggul kecil, mengenakan tunik linen kasar, kini tampak lebih tua dengan punggung yang mulai membungkuk. Kulitnya semakin gelap, dan tangannya dipenuhi kapalan yang menceritakan ribuan jam di ladang. Namun, di kejauhan sana, di balik perbukitan, sebuah cahaya lain mulai terlihat. Sebuah dunia yang kontras dengan lumpur sawah ini. Namun, di balik penderitaan desa, ada dunia lain yang megah dan penuh warna. Gerbang kota besar itu berdiri kokoh, memisahkan lumpur dengan kemewahan yang tak terbayangkan. Selamat datang di Chang'an, pusat gravitasi dunia pada masa kejayaan dinasti Tang. Tembok-tembok tinggi ini menyimpan rahasia tentang kekayaan yang dikumpulkan dari seluruh penjuru bumi. Di sini, lo akan merasakan detak jantung peradaban yang paling maju di masanya. Ini adalah Chang'an, kota metropolis yang menjadi pusat perdagangan dan budaya dunia. Jalanannya lebar, dipenuhi dengan aroma rempah-rempah dan suara bising ribuan manusia. Pedagang dari berbagai negeri, dengan pakaian dan bahasa yang berbeda, bertemu di satu titik pusat ini. Sutra, emas, dan keramik berpindah tangan di bawah bayang-bayang pagoda yang menjulang tinggi. Kota ini tidak pernah tidur, selalu berdenyut dengan ambisi dan kekayaan. Tapi jangan tertipu oleh kemegahannya, karena di sini status adalah segalanya yang menentukan harga diri. Saat pejabat lewat dengan tandu mewahnya, semua orang harus menunduk tanpa kecuali. Hierarki ini sangat kaku, memisahkan mereka yang berkuasa dengan mereka yang hanya menjadi penonton. Lo akan melihat perbedaan mencolok antara sutra halus sang bangsawan dan kain kasar sang pelayan. Di Chang'an, lo hanyalah apa yang tertulis di garis keturunan lo. Kontras antara si kaya dan si miskin terasa begitu nyata dan menyakitkan di setiap sudut jalan. Lo nggak bisa memilih siapa orang tua lo, dan lo nggak akan pernah bisa melawan takdir kasta ini. Kekuasaan mutlak berada di tangan segelintir orang, sementara sisanya hanya mengikuti arus yang ada. Dunia ini indah bagi mereka yang berada di atas, tapi sangat dingin bagi mereka yang di bawah. Ketidakadilan adalah fondasi yang menyangga atap-atap emas kota ini. Saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, suasana kota Chang'an berubah secara drastis. Keramaian pasar mulai menyepi, dan suara tawa di kedai-kedai minuman perlahan menghilang tertelan malam.
Bayangan panjang mulai menari-nari di dinding kota, memberikan kesan misterius yang mencekam. Aturan ketat mulai berlaku, dan siapapun yang berani melanggar akan menanggung konsekuensinya. Malam bukan lagi milik rakyat, tapi milik kesunyian yang dingin. Gerbang-gerbang kota ditutup rapat dengan suara dentuman kayu yang berat dan menggema. Dunia yang tadinya bising, kini menjadi sunyi senyap, seolah-olah kehidupan telah ditarik paksa dari jalanan. Jam malam diberlakukan dengan sangat ketat. Tidak ada lagi aktivitas di ruang publik. Hanya patroli penjaga yang terdengar langkah kakinya di atas batu jalanan yang dingin. Di saat seperti inilah, sisi gelap kota mulai menampakkan dirinya dalam kegelapan. Di sudut kota yang tersembunyi, ada tempat yang selalu dingin dan dipenuhi dengan bau kematian. Kamar mayat, tempat di mana mereka yang tak beruntung berakhir tanpa nama dan tanpa upacara. Penjaga berdiri diam dalam kegelapan, menjaga rahasia-rahasia yang tak pernah terucap oleh lidah yang sudah kaku. Bahkan di tengah kejayaan dinasti Tang, maut tetap menjadi tamu yang tak diundang namun selalu hadir. Kedinginan itu seolah menembus tulang, mengingatkan akan kefanaan hidup. Saat cahaya pagi masuk perlahan menyentuh tanah, semuanya tampak kembali normal seperti sedia kala. Siklus kehidupan di dinasti Tang terus berputar, antara keringat petani dan kemewahan para bangsawan. Namun, dingin yang lo rasakan di malam itu tak pernah benar-benar hilang dari ingatan lo. Sejarah bukan hanya tentang raja, tapi tentang jiwa-jiwa yang bertahan di dalamnya. Jangan lupa subscribe untuk perjalanan sejarah lainnya. Like jika lo menyukai kisah ini, dan komen apa yang paling membuat lo terkejut.